Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memulai ibadah kita. Mari kita datang dengan segenap hati kita untuk datang memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan mengatakan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengangkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam.
kita sembah Dia. Hanya Dialah yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari kita sembah pada pagi hari ini. Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Baik, sekarang ini saya mau menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian lebih dari pemenang. Karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Amin? Amin. Kita menggunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Pada
Baik Bapak Ibu, sudah tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya. Sebelum kita akan mendengarkan, mari kita menaikkan satu pujian, Jiwaku Merindukanmu. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemerdekaan dari ketentuan-ketentuan kemanusiaan melalui hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengarkan firman ini, terlebih yang melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Kita berdoa. Ketika jiwa kami Tuhan penuh dengan syukur dalam pujian penyembahan yang sudah kami lakukan, segala kepenatan, segala kelelahan dan kesesakan diangkat oleh kuasa Allah melalui kuasa pujian dan penyembahan itu. Sehingga pada saat ini Tuhan, roh kami sudah siap menerima sabda Allah itu. Roti dari surga yang akan memberikan kami Tuhan Yesus kekuatan yang baru. Air dari surga sebagai air kehidupan yang akan memberikan kami kesejukan di tengah-tengah badai kehidupan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilakan duduk kembali. Ini sebagai bukan di dalam khotbah, tetapi saya hanya bersyukur sejenak Bapak Ibu. Dari jam 8 sampai setengah 11 kemarin Bapak Ibu pelayanan itu. Jadi badanku ini sebenarnya terasa capek. Tadi pagi jam 4 karena mereka nanti akan makan, saya dari kemarin tidak sempat. Jadi malam-malam saya suruh mereka goreng pindang makan sendiri. Jadi tadi jam 4 saya bangunkan masak bersama-sama. Supaya nanti ketika aku ada pelayanan mereka sudah makan. Ini tidak karena kekuatan Ibu Nurmala, tapi ini karena kekuatan dari Tuhan. Rasanya ini luar biasa. Dari jam 8 pagi sesi pertama, masuk sesi kedua, masuk sesi ketiga, masuk keempat. Ada berapa macam masalah yang sedang datang. Dan saya percaya Bapak Ibu, itulah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, seorang dokter dari jam 4 sampai jam 8. Itu pun kalau tidak datang sesi kedua lagi orang yang lain, dia belum pulang. Seorang dokter datang ke sini dan sudah lama mencari nama saya, nomor saya, tapi nggak ketemu. Dia coba-coba cari siapa-siapa, nggak ketemu. Cari ini nggak ketemu. Dia berdoa, Tuhan tunjukkanlah, Tuhan tunjukkanlah Tuhan nomor Ibu Pendeta Nurmala itu entah lewat siapa. Tiba-tiba dia ingat rekan sepelayanan di rumah sakit. Oh, saya ingat nama anak. Barangkali orang ini mempunyai. Dan dia berkata, ini yang aku punya. Saya kurang tahu ini aktif atau tidak. Dan puji Tuhan saudara terkasih, ketemu. Dan dia berkata, saya percaya bahwa Tuhan yang mempertemukan saya dengan Ibu Pendeta. Karena saya sudah lama mencari nomor Ibu Pendeta, tapi tidak ketemu. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah pekerjaan Tuhan. Jika kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus, maka akan memerdekakan kita. Kita tidak akan pernah bisa merdeka jika kita belum mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Karena itu saudara terkasih, John Owen berkata, ketabahan dalam beriman tidak membuat kita terhindar dari segala godaan. Ketika pohon berakar kuat, ia akan tetap menghadapi hembusan angin kencang.
Sekali lagi Bapak Ibu, ketabahan dalam beriman tidak membuat kita terhindar dari segala godaan. Ketika pohon berakar kuat, ia akan tetap menghadapi hembusan angin kencang. Itu tulisan John Owen. Karena itu Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengajarkan 4 kebenaran. Kepenuhan hidup dalam Kristus akan memerdekakan kita. Jadi kita harus mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus dulu, baru kita merdeka. Jika tidak, kita akan selalu hidup dalam perbudakan. Bagaimana cara mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus? Kita harus melakukan 4 kebenaran. Yang pertama Bapak Ibu, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pada ayat 6 mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu saudara terkasih. Firman Tuhan yang ada di dalam tangan kita, Alkitabkah atau kitabkah? Mari Bapak Ibu kita akan membaca bersama-sama saudara terkasih. Ayat yang ke-6a ya, 6a. Karena itu ada nanti ada sampai 4 itu. 1, 3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang pertama ayat 6 saudara terkasih. Hidup di dalam Dia artinya saudara terkasih membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus jika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dia berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Artinya bahwa Tuhan sesungguhnya merindukan kita selalu ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita membuka hati kepada Roh Allah, ketika kita membuka hati dan mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, mengatur hidup kita, mengontrol hidup kita, Bapak Ibu kita akan makan bersama-sama. Di Wahyu 3:20, saudara bisa buka nanti di rumah. Maka dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan itu saudara terkasih, kita tidak bisa berkata bersekutu dengan Tuhan hanya dengan doa. Tidak bisa Bapak Ibu. Doa nanti bisa menjadi salah. Tetapi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu harus dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Kata merenungkan Bapak Ibu saudara terkasih artinya berusaha untuk hidup dengan berkat Tuhan. Atau membentuk pikiran kita, membentuk sikap kita, membentuk tindakan kita. Itulah pribadi-pribadi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, atau yang memiliki sikap merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan tidak cukup hanya dipahami, tidak cukup hanya dimengerti sebagai pengetahuan semata, tetapi firman ini akan terjelma dalam hidup kita, lewat pemikiran kita, lewat sikap kita dan tindakan kita. Itulah orang yang mengalami kepenuhan. Syarat pertama mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Di dalam perjanjian lama Esra 7 ayat 10 berkata bahwa Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi ketika kita mempunyai komitmen, ya, kita punya tekad, saya mau merenungkan firman Tuhan, saya mau menggali kebenaran firman Tuhan, saya mau meneliti Taurat Tuhan itu, lalu punya tekad yang sama melakukannya supaya menjadi terjelma firman itu dalam hidup kita, dalam tindakan dan sikap kita. Lalu kita cakap mengajarkannya. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Kristus, rasa-rasanya saya itu agak susah mempercayai, tetapi itu yang nyata. Ketika dokter itu datang kemarin, seorang dokter loh Bapak Ibu,
menyampaikan kepada saya tentang kata hidup dengan iman. Seorang dokter yang serba analisa, serba rasional, serba yang harus masuk akal ya. Rasa-rasanya susah, rasanya saya berkata, masa sih seorang dokter kok begitu menonjol banget iman itu. Dia berkata pertama, jadi beberapa minggu yang lalu mamanya itu sakit ya jantung. Tiba-tiba sudah di meja ini dinyatakan dokter sudah hilang. Udah hilang gitu ya. Langsung dia bersimpuh Bapak Ibu, masih di dalam beberapa dokter tuh, dia bersimpuh di bawah meja, dia pegang kaki mamanya. Dia berkata, Tuhan, saya yakin, saya percaya Engkau sanggup membangkitkan hidup mamaku sekalipun dokter sudah menyatakan sudah lewat. Lalu dokter lagi tunjuk tanya pakai alat itu, dia sesak-sesak, dia udah bisikan ke telinga. Kalau dokter sudah mengatakan bisikan 2 ke telinga, itu kata dokter tadi malam, itu artinya hanya berapa persen kemungkinan dia bisa hidup kecuali mujizat. Lalu dia bersimpuh lagi seorang terkasih, kalau tadi di kaki karena masih ditangani dokter, lalu dia bersimpuh di bawah dan dia pegang jantung mamanya. Dia berkata, dalam nama Yesus bangkitkan jantung mamaku, dalam nama Yesus bangkitkan jantung mama saya. Mereka 3 dokter, kakak beradik sudah datang, pihak rumah sakit juga, jadi sudah dikelilingi beberapa dokter ini mamahnya ini. Lalu dokter yang menangani berkata, mujizat terjadi, ini hidup. Sampai terlewatkan masa kritis itu. Dan hari ini puji Tuhan saudara terkasih, masih hidup. Ada di kota Magelang. Saya melihat saudara terkasih di sana bahwa sungguh-sungguh seorang dokter yang mengajarkan kepada saya, ternyata ada dokter juga yang sungguh-sungguh beriman seperti ini. Saya hampir tidak percaya Bapak Ibu, karena semua serba iman. Oleh karena itu Bapak saudara terkasih, yang kedua, kepenuhan hidup dalam Kristus akan memerdekakan kita. Maka yang kedua Bapak Ibu, supaya kita mengalami kepenuhan. Ini kurang? Oh gitu. Maaf. Memelihara iman dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-7 ya. Yang pertama ini 7a. 1, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sampai di situ. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ketika kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan merenungkan Taurat ini siang dan malam, punya tekad, punya komitmen untuk meneliti, melakukan dan mengajarkannya, maka yang kedua saudara terkasih, supaya kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus sehingga kita dimerdekakan, memelihara iman itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara memelihara iman dengan sungguh-sungguh? Berakar di dalam Dia. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu, kita perlu pahami dulu fungsi akar. Ini semua tumbuhan hidup. Karena 1 minggu ini tidak dikeluarkan Bapak Ibu, kurangnya sinar matahari, ini mengakibatkan banyak daun yang kuning. Karena 1 minggu tidak dikeluarkan bunga di sini, mengakibatkan daunnya kuning, artinya saya ganti. Ini barangkali agak bertahan karena ini memang tahan ya, kuat ya. Jenis-jenis tanamannya. Lalu mohon maaf, karena ini juga tidak dapat sinar yang cukup, hanya cahaya, ini banyak yang kuning sudah saya buang. Dan ini 2 ironisnya sudah hampir dipotong karena kurang sinar matahari. Dan kurang juga air, karena saya sibuk 1 minggu ini urusan dengan perizinan. Maka seorang terkasih,
terkasih, lihatlah ketika ini berakar, dia akan tumbuh. Ini kan bukan, nggak sama dengan ini plastik. Kalau ini hidup ini. Maka dia tumbuh menjadi segar karena punya akar. Dan akar itu berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara di dalam tanah. Menyokong dan memperkokoh berdirinya pertumbuhan. Bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Itulah akar, itulah fungsi akar itu. Maka hal yang sama saudara terkasih secara rohani jika kita berakar di dalam Tuhan. Lewat kita tadi bersekutu dengan Tuhan dan menelaah firman Tuhan. Meneliti Taurat Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang menyerap sari-sari makanan rohani dari firman Allah yang bisa kita baca setiap saat. Jadi mustahil Bapak Ibu Saudara terkasih kita memiliki iman yang benar jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Sudah tidak pernah baca firman Tuhan di rumah, nggak pernah lagi ikut persekutuan-persekutuan, pasti iman kita kerdil. Karena tidak dapat asupan makanan yang cukup bergizi. Bagaimana mungkin kita hanya mendengar firman Tuhan setengah jam atau 1 jam dalam 1 minggu, sementara godaan-godaan dalam kehidupan sekeliling kita 1 minggu itu begitu banyak. Saya percaya iman kita bisa kerdil dan kandas karena tidak ada asupan. Karena itu saudara terkasih, kita perlu pelihara iman ini dengan sungguh-sungguh. Akar iman kita harus ditancapkan lebih dalam. Izinkan Bapak Ibu Saudara terkasih, saya itu rotok bodoh. Jadi ketika hari Kamis, saya ditelepon saudara terkasih, ada orang tua yang sudah usia 89 tahun. Dia bilang pada anaknya, Har, bukan Ibu Har, undango Rene pendeta. Pendeta siapa Pak? Kui lo, Rene. Kai pinter kai. Lalu saudara terkasih, saya diundang dengan Pak Hari. Saya diundang lalu saya datang dengan Pak Hari malam-malam. Saya diundang malam-malam Bapak Ibu. Terus waktu dang, saya pikir mengaroh ke toh. Bengi ke karo aku karo Pak Hari. Ngaroh ke toh. Anaknya ngomong, Pak, Bu Pendeta Nurmala sudah datang. Oh ya, dia bilang tuh. Tapi udah merem, 1 minggu udah merem. Jadi mata ini udah nempel terus seperti ini. Lalu dia bilang begini, dang cepet. Dia bilang, nah, pripun Pak? Ayo wes, nek arek dipundut ya wes dipundut. Ya udah kita berdoa. Bapak mau didoakan? Iya. Dah kita berdoa toh. Terus nuwun sewu di kaki ini Tuhan tunjukkan. Datang suku Bapak nopo? Saya bilang tuh. Datang suku Bapak nopo kekuatannya? Nggih. Terus saya pegang jempol kaki kiri. Dia berontak-berontak. Kenapa Pak? Kok kakinya kok berontak-berontak? Dia bilang, sakit. Saat ini pun raus napa Pak? Sampun kepenak. Oh ya udah kepenak terus kita pulang. Lalu kemarin dengan tim doa saudara terkasih kami datang. Kami angkat satu pujian. Saya berkata Bapak, sekalipun Bapak belum di dalam Kristus, tetapi kami akan berdoa dengan cara iman kami ya Pak. Bapak setuju? Setuju. Lalu kita angkat pujian. Begitu kita angkat pujian dia nangis. Nangis sudah 89 dan merem. Itu tidak melek itu. Dia merasakan jamahan Tuhan saudara terkasih di atas pujian. Lalu kita lanjutkan pelayanan itu.
Pripun Pak raos saya sakniki pun kepenak. Dia langsung tidur nyenyak. Jadi ternyata hari Kamis saya berdua dengan Pak Hari, itu kata anaknya tidur, langsung tidur. Biasanya seng ini, seng itu, seng ini sudah dicopoti kelembine. Sumuk. Jadi maunya telanjang aja, sumuk. Nah, tapi puji Tuhan saudara terkasih, dia berkata, "Saniki pripun Pak? Pun ucul empun. Biyen ki kagem nopo Pak? Kegiatan nopo? Nggih. Kagem nopo? Titulung tiang-tiang. Niku ngilmu putih? Nggih. Sakniki benda-bendane tempun nih Pak, pun tak kuang kabeh. Nek kula saged Pak mangertos dateng nopo Pak? Keris balung babi. Sakniki tempun dipucal kabeh. Dan ternyata Bapak Ibu bahwa ini jari ini ketika dia menolong orang seperti itu ada di sini seperti daging tumbuh, daging besar. Kembali Bapak Ibu, ketika kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan berakar dengan merenungkan firman Tuhan, menyerap firman Tuhan, maka itulah kebenaran yang ketiga. Kita akan memiliki hidup kerohanian yang dinamis, menghasilkan 4 macam iman itu. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, menjaga, memelihara iman itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami bertumbuh secara dinamis. Ayat yang ke-7b. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya saudara terkasih, ini salah satu barangkali ya yang saya boleh bawa. Ini karena semakin lebih tinggi, ini perlu dijaga ini. Jadi kadang doyong-doyong karena akarnya kan hanya kecil ini, karena ada pot aja. Jadi kurang kuat, jadi saya harus pakai jaga ini. Harus saya pakai ini supaya nggak doyong, supaya dia lebih kuat. Karena dia akan bertumbuh terus, dinamis. Ketika kita bertumbuh secara dinamis, maka kita akan memiliki 4 macam iman yang sejati. Yang pertama saudara terkasih, iman yang sejati adalah iman yang efektif, yang mampu, yang memberikan hasil, akan memindahkan gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung penderitaan, atau gunung-gunung apapun. Itu yang pertama. Ketika kehidupan iman kita bertumbuh secara dinamis, bertumbuh terus-menerus sehingga bertambah kuat, bertambah teguh, maka kita memiliki iman yang pertama yang efektif. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, kesaksian dokter tadi. Ya namanya anak zaman sekarang ya. Mama, apa-apa berdoa. Mama, apa-apa berdoa. Jadi dia mengajak jalan salib jam 12 malam di Sendang Sono. Itu sering. Dia mengajak lagi di Ganjuran. Itu dia selalu. Dan sungguh ia merasakan pertolongan Tuhan itu. Dari tidak ada uang untuk kuliah anak, tiba-tiba nanti ada jalan Tuhan mengundang dokter ini membawa seminar-seminar di tempat-tempat yang dipercayakan Tuhan. Nanti ada hasilnya. Artinya tidak datang pindah dari rekening orang, itu kan dicuri. Tapi ada saja cara Tuhan membuka pertolongan bagi kebutuhannya. Makanya saya bilang, aduh, masa sih kayak nggak masuk akal, masa sih seorang dokter gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara terkasih, iman yang sejati adalah karya Allah di dalam hati orang percaya.
Ini meliputi kesadaran yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita bahwa doa-doa kita dikabulkan. Itu iman yang sejati. Tuhan menaruhkan di dalam hati kita, doamu sudah dikabulkan. Itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nurmala, urusan gereja ini sudah selesai. Jadi Rabu kamu harus ke Dondongan. Padahal belum selesai. Saat itu Tuhan sampaikan pada saya. Dan saya mengerjakan bagian saya dan benar selesai Selasa. Lalu Rabu saya taat pergi ke Dondongan sebelum almarhum dari Pak Daryono dipanggil Tuhan. Tuhan menaruhkan di hati kita, ke dalam hati kita bahwa doa-doa kita dikabulkan. Ada satu keyakinan yang pasti, ada satu keyakinan yang sungguh-sungguh tidak diragukan lagi. Itulah iman yang sejati. Jadi ketika kita berdoa untuk segala perkara, untuk segala masalah, bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, itu ditaruhkan di dalam hati kita. Karena kehidupan rohani kita yang bertumbuh dinamis. Yang ketiga, iman yang sejati adalah suatu karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Kristus. Sangat penting untuk mendekat kepada Kristus dan firman-Nya serta memperdalam keyakinan kita. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa pengetahuan bisa menjadi menyimpang. Kesaksian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini menjadi kemarin tim doa sangat tersentak mendengar ini. Yang sejati adalah berada di bawah penguasaan Allah. Iman yang dianugerahkan berdasarkan kasih, berdasarkan hikmat, berdasarkan kasih karunia dan maksud kerajaan Allah. Nah, ini iman-iman yang seperti ini adalah iman yang khusus. Ada 4 jenis iman yang akan dihasilkan dari kehidupan rohani yang bertumbuh dengan dinamis. Ada 4. Tinggal yang mana Bapak Ibu iman kita. Maka kita jadi orang Kristen tadi nyanyi kita lebih daripada umat pemenang. Itu benar apa enggak? Atau itu hanya basa-basi karena kita disuruh nyanyi. Kita harus yakin bahwa kita lebih daripada pemenang. Jadi kita semangat Bapak Ibu. Nyanyinya girang tapi sikap kita setan sing ngrungokke ora cetha kok apa meneh kita. Iblis dikalahkan. Nah, mulutnya ndak buka, mana vokalnya? Haleluya. Kayak mencret ya kan? Orang sing ngrungokke ora cetha kok ya kan. Hau nyanyi. Emang malah kayak kaset yang kerok-kerok wis mateni wae. Ngrungokke ngreseni telinga kan. Jadi kita harus semangat, yakin gitu loh. Haleluya. Kan beda kan? Setengah bisu, setengah apa nggak jelas gitu loh. Kita harus yakin. Kita kalau bersaksi juga, saya punya pengalaman. Enggak semoga, mungkin ya. Ibu Edi selalu bilang, ngrungokke kesaksian Ibu Edi aja saya nggak yakin kok, saya bilang tuh. Kenapa? Aku semoga, mungkin. Dia aja masih bilang mungkin kok. Enggak seperti itu. Kalau berbicara bersaksi, saya punya pengalaman yang luar biasa. Bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa. Orang sing ngrungokke wae, mantap Mungkin, bolak-balik mungkin. Mungkin tuh 50% itu. Anda tidak yakin, bagaimana aku yakin dengan kesaksianmu? Dan pada waktu Ibu Daryono kemarin bersaksi 7 harinya suaminya, wow, respon banyak orang. Respon banyak orang Bapak Ibu. Ada yang terberkati, ada juga yang merasa tersandung. Orang nyono nek duwe cekelan sebanyak itu. Terserah. Yang penting
ibu itu berkata, selamanya aku ternyata tersesat. Saya tersesat. Saya kira itu tidak menyakiti hati Tuhan. Ternyata itu sangat menyakiti hati Tuhan. Yang kedua Bapak, yang terakhir Bapak Ibu. Kepenuhan hidup dalam Kristus akan memerdekakan kita. Kebenaran yang keempat, hati yang melimpah dengan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5:18 dia berkata, saudara terkasih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucapan syukur itu meluap Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mengucap syukur itu loyo, nggak ada. Selalu orang-orang yang antusias itu, selalu semangat itu karena ada hidup yang penuh syukur. Coba bayangkan Bapak Ibu, jam 8 pagi sudah pelayanan ditampil. Setelah itu kembali ke dondongan. Setelah itu Bapak Ibu jam 4 di sini dokter sudah menanti. Setelah jam 8 sudah ada lagi menanti. Sampai jam setengah 11 itu anak-anak kemarin melihat itu yang ada di sini. Pagi ini Bapak Ibu saya sudah bawa firman. Tadi pagi jam 4 sudah masak Bapak Ibu. Dari mana kekuatan ini? Dari mana semangat ini? Karena hidupku penuh dengan syukur. Jadi syukur itu tidak dapat disembunyikan. Selalu bergairah, selalu antusias, selalu semangat. Karena hidup ini hanya sebuah ucapan syukur. Selama kita masih hidup, selama masih kita kuat, selama kita sehat, persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Karena akan ada hari esok, kita tidak lagi bisa seenergik sekarang. Dan oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, Rasul Paulus melimpah dengan syukur atas jemaat di Kolose. Karena iman dan kasih jemaat Kolose mengakibatkan Injil berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Itu ucapan syukur Paulus. Dan itu yang membuat saya juga bersyukur Bapak Ibu. Bukan karena masalah Bapak Ibu naik daunnya, enggak. Bagi saya enggak penting itu. Bapak Ibu ingat ya, diingat-ingat ini para hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan. Promosi itu milik Tuhan. Kalau ingin dipromosikan Tuhan, pantaskan dirimu, layakkan diri. Kalau Tuhan mau promosikan kita, lalu kita aja nggak punya kecakapan kok, malulah. Karena kalau saya bawa Ibu Edi, saya bilang Bu Edi harus bisa. Kalau Ibu Edi ingin lebih lagi diorbitkan Tuhan, belajar. Ketika melihat saya bagaimana memimpin, bagaimana memimpin doa, bagaimana memimpin pelayanan okultisme, bagaimana dalam konseling, belajar. Diamati, diperhatikan. Jangan hanya penggembira, harus mampu melakukan. Jangan iri kalau Tuhan nanti publikasikan kita, Tuhan angkat kita, enggak usah iri. Soal promosi itu urusan Tuhan, tapi kita pantaskan dirimu kalau ingin dipromosikan Tuhan. Enggak usah cari muka, enggak usah cari apa ya, saya bilang cari hidung kayak atau cari apa kayak, enggak usah. Enggak usah menjilat sama orang, enggak bisa dilakukan tuh. Tuhan itu tidak tidur. Jadi ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, enggak kurang panjang tangan Tuhan untuk mengangkat kita. Maka saya bilang, bagaimana mungkin seorang dokter mencari nama saya begitu lama? Emangnya siapa Nurmala? Siapa Nurmala? Gak siapa-siapa kok. Jemaatnya hanya yang lemah lembut seperti ini kok. Masa begitu susah nyarinya? Jemaat di Kolose menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 9. Itulah ucapan syukur Rasul Paulus karena jemaat di Kolose itu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tersesat karena mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar.
Iman jemaat di Kolose memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau kita punya iman tuh ya jadi iman tanpa perbuatan. Jadi kalau orang tuh gampang kok mengenali orang-orang itu benar atau tidak. Dari buahnya orang dikenal. Gampang, nggak usah, nggak pakai menerawang. Oh, Ibu Edi ini hatinya seperti ini, enggak diterawang. Wah, ambil air putih. Tak delok saya, masa depannya Widya pasti nanti baik. Oh, jodohnya Willy nanti dapat orang Jerman misalnya kan. Ya, memang itu mama di terawang itu bernubuat palsu. Enggak usah. Kalau ingin dapat orang luar ya punya bahasa yang cakap ya toh, punya kecakapan yang lain. Ya bisa lah. Kita pas-pasan kok pingin cari yang waduh ya ngilo sih. Golek orang sing luwih ganteng, gagah, sugih, wes elek, bodoh, terus apa meneh? Wes ya ra iso lah kok cuma harapan kok orang geden. Nah, ya sesuaikan ngilo sih. Bercermin. Kita punya perbuatan baik. Terakhir, mengucap syukur dengan sukacita karena mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Inilah yang menjadi ucapan syukur Rasul Paulus atas jemaat di Kolose. Mereka membangun hidup hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka berakar di dalam firman Tuhan karena menyerap sehari-hari firman Tuhan lewat merenungkan. Mereka bertumbuh dengan dinamis sehingga menghasilkan 4 macam iman. Dan yang keempat adalah berlimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, pagi hari ini biarlah kita boleh bangkit berdiri. Silakan pemain musik dan pengiring pujian. Kita harus energik. Orang-orang yang di sini harus yang energik, antusias, semangat. Silakan maju ke depan. Langkahnya pun harus langkah derap prajurit. Tahu langkah prajurit? Semangat. Mari kita angkat satu pujian. Kita umat pemenang. Dibuktikan. Kalau kamu pemenang, semangat. Di atas. Suaranya terdengar. Bapak Ibu boleh tidak serahkan, tapi jangan bisa tidak serahkan. Ada kekuatan dari Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara.
stop. Kita langsung stop mengikutinya. Kita lebih dari pemenang. Dipanjangin Bapak Ibu. Mari kita berdoa saat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Singer boleh mengangkat satu pujian. Tuhan bertata di atas firman Tuhan itu tadi. Bila saudara buka dengan tadi kurindu di ayat saat firman Tuhan akan disampaikan, nyanyiannya begitu. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita saat ini sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Adakah kita tertarik membaca firman Tuhan atau kita enggan? Kita lebih suka game, kita lebih suka TikTok, kita lebih suka shopping karena di sana menyenangkan mata. Hanya Tuhan yang tahu bersama Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita saat ini selidiki sejenak. Adakah kesukaan kita merenungkan Taurat Tuhan hanya atau kita hanya melihat hal-hal yang ditayangkan oleh dunia ini? Jika selama ini Bapak Ibu belum berdisiplin, belum punya tekad, belum punya komitmen seperti Ezra, mari kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang haus, hati yang rindu akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, hidup itu hanya sesaat, hidup itu hanya sementara. Jika kita tidak memiliki lagi kerinduan membaca firman Tuhan, kerinduan mendengar firman Tuhan, artinya kita sedang mengalami kehidupan rohani yang bermasalah, sedang sakit, dan lama-lama bisa menjadi mati. Dan akhirnya kita akan undur meninggalkan Tuhan kita, meninggalkan juru selamat kita. Mari Bapak Ibu, mari kita saat ini selidiki sejenak jenis iman yang kita miliki. Apakah iman yang kita miliki hanya sekedar pengetahuan di otak kita? Atau kita memiliki pengetahuan iman dan juga pengalaman iman yang nyata, iman yang sejati? Mari Bapak Ibu, apakah kita saat ini memiliki 4 iman tadi? Mari kita yang tahu Bapak Ibu saudara terkasih. Jika seorang dokter saja datang ke rumah, doa mencari hambanya dengan begitu lama, karena dia rindu untuk mengenal firman Tuhan, dia rindu mengalami juga topangan doa. Bapak Ibu, orang lain dari tempat yang lain Bapak Ibu datang mencari Tuhan di gereja kita. Bagaimana dengan jemaat? Adakah kita ada kerinduan yang tulus? Atau kita sudah merasa sudah tahu semua firman Tuhan, sudah tidak ada masalah dalam hidup kita, tidak lagi perlu hikmat, tidak perlu lagi kita pengetahuan yang benar. Mari Bapak Ibu, minta ampun di hadapan Tuhan. Jika kita selama ini mungkin merasa sombong rohani, sudah tahu segala sesuatu sehingga kita tidak perlu lagi rindu dan belajar, mari Bapak Ibu, bertobatlah, bertobatlah, mulailah hidup baru. Lihat Bapak Ibu seorang terkasih, ini baru saja Bapak Ibu bergabung dengan kita. Dia membawa Ibu Tri, dia membawa saat ini Ibu Har, dia juga yang memberikan dorongan kepada Ibu Har membawa Mbak Caca ke sini. Bagaimana dengan jemaat yang ada di tempat ini? Bagaimana jemaat mula-mula? Apakah kita saat ini sudah suang-suang kuku? Apakah kita tidak malu?
nonton, kita hanya melihat, kita hanya bisa mungkin bercerita. Mari Bapak Ibu katakan, Tuhan berikan aku hatimu, berikan aku pikiranmu, berikan aku tanganmu, agar saya juga pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, pergi berkasutkan kerelaan, pergi untuk menghasilkan buah dengan perbuatan. Berdoalah Bapak Ibu saudara terkasih sebelah kiri kanan kita, agar kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Kita mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Berdoa Bapak Ibu supaya kita pulang tidak dengan sia-sia. Kita pulang dengan hati yang baru, kita pulang dengan pikiran yang baru, kita pulang dengan komitmen yang baru. Ketika dulu kita punya tempat ibadah, kita berdoa dan berdoa, lalu Tuhan memberikan kita berkat. Ketika dulu kita punya tempat ibadah yang sederhana, lalu kita berdoa dan berdoa, lalu Tuhan memberi berkat mendandani. Adakah Bapak Ibu bersyukur? Adakah Bapak Ibu bersyukur? Kalau kita bersyukur berarti kita bisa buktikan Bapak Ibu seperti yang sampaikan tadi. Dari jam 8 pagi sampai setengah 11 Bapak Ibu. Itu karena hidup Ibu Nurmala hidup penuh dengan syukur. Saya tidak pernah hitung-hitungan dengan waktu. Saya tidak pernah hitung-hitungan dengan segala hal. Karena saya percaya apa yang kutabur itu juga yang akan kutuai. Mari Bapak Ibu, kalau kita selama ini masih banyak alasan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jika kita hanya alasan demi alasan yang kita sampaikan, itu artinya kita sedang bermasalah karena tidak ada kerinduan. Karena kemauan itu akan terbuka sendiri kalau sudah ada kerinduan. Badai pun diterjang. Jarak yang jauh tidak menjadi alasan. Hujan sekalipun tidak menjadi alasan kalau kita benar-benar cinta Yesus. Pagi hari ini Bapak, kami rindu Bapak menjadi gereja yang misioner, di mana jemaat Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah. Injil itu berbuah dan berkembang ke seluruh penjuru. Karena Tuhan kami bersyukur Engkau membawa kami Tuhan ke daerah Dondongan. Di sana ada banyak jiwa-jiwa yang sedang haus Tuhan untuk pekabaran Injil yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan dibawa Tuhan kembali lagi ke Tampir, dan di sana Tuhan Yesus Bapak Daryono pun mengundang, meminta supaya Ibu Francisca mengundang hamba-Mu untuk mendoakannya. Dan kami percaya Tuhan Injil sedang diberitakan di sana dan tidak kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan, berkatilah kehidupan jemaat. Tumbuh kembangkanlah iman kasih mereka, supaya mereka semakin berbuah-buah lebih lebat, yaitu perbuatan baik. Jangan biarkan kami Tuhan saat ini menikmati zona aman, karena kami merasa sudah tidak ada lagi masalah. Kehidupan ekonomi sudah semua makmur. Tuhan berikan kami Tuhan hati yang selalu condong kepadamu Tuhan, bukan kepada hal-hal materi, karena itu hanya bersifat sementara. Dan jika Engkau sudah berkati kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk membaktikan-Mu, atau Tuhan Yesus bersedekah untuk mendukung pekerjaan Tuhan demi perluasan pekabaran Injil. Biarlah firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dengan jauh dari kesempurnaan, Tuhan sempurnakan, supaya firman itu sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Amin. Kita semua diberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau kita semua sudah diberkati, kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk yang petugas, saya persilakan. Kita akan mengangkat satu pujian bagai Raja Wali, Aku Ingin Selalu. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan warta dan mimbar untuk minggu ke depan. Yang pertama, Persekutuan Wanita hari Selasa 5 September 2023 pukul 4. Firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala Simamora STH. Terus yang ke pemimpin pujian Ibu Winarno, tempat Ibu Ngatini. Yang kedua, Persekutuan Kaum Pria Selasa 5 September 2023 pukul 7. Firman Tuhan Pendeta Muda Matias Tri Utomo STH. Pimpin pujian Bapak Paijan, tempat Bapak Paijan. Yang ketiga, Persekutuan Keluarga Jumat 8 September 2023 pukul 18. Firman Tuhan Pendeta Muda Matias Tri Utomo STH. Pimpin pujian Bapak Yatin, tempat Bapak Yatin. Yang keempat, Persekutuan Remaja Sabtu 9 September 2023 pukul 4 sore. Firman Tuhan Bapak Danar MTH. Pimpin pujian Saudari Deborah. Pemain musik Saudari Ivana.
tempat saudari Maria. Yang berikut ibadah umum Minggu 10 September 2023 pukul 7, firman Tuhan Pendeta Muda Topot Bancin STH, pujian Bapak Matias Tri, singer saudari Melia, dan mahasiswi S1 STT. Pemain musik saudari Karis, operator LCD saudari Fiktrik, persembahan Ibu Ngatini, tata gereja keluarga Ibu Ngatini. Sekolah Minggu 10 September 2023 pukul 7.30, firman Tuhan saudari Maria Wesley STH. Demikian pengumuman untuk minggu sepekan. Mungkin ada pengumuman tambahan lagi. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, sudah tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Nanti yang akan doa penutup, berkat dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita akan mengangkat satu pujian, arti kehadiran. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya pada rencana yang indah, terhadap dura kasih-Mu, karena besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
menunaikan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang baru saja Tuhan kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Biarlah Tuhan kami mengisi kemerdekaan Tuhan dengan pembangunan-pembangunan yang semakin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena Tuhan, Engkau anugerahkanlah roh takut akan Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga segala keputusan-keputusan yang mereka putuskan sungguh berdasarkan pertimbangan yang oleh karena dasar penuh hikmat dan bijaksana. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, Bapak Kepala Desa dan juga Pak RT. Sehingga seluruh jajaran Tuhan menjadi bekerja sama mensejahterakan bangsa kami yang sudah 78 merdeka. Kami juga berdoa Tuhan Engkau menempatkan kami di kota Magelang, supaya kami juga Tuhan menjadi pendua syafaat. Oleh karena Tuhan Engkau juga memberikan roh takut akan Tuhan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa dan Pak RT. Sehingga kota Magelang Tuhan menjadi kota yang penuh damai sejahtera, dan kami yang hidup di dalam kota Magelang pun merasakan kesejahteraan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, para gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan di Magelang secara khusus, biarlah kami boleh Tuhan berperan sebagai garam dan terang dunia yang membawa berkat bagi masyarakat di mana kami berada. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk para jemaat-Mu Bapa, dalam memasuki 1 minggu ke depan. Tentu ada banyak godaan, tentu ada banyak tantangan rintangan, tetapi biarlah mereka pulang dengan iman yang sudah diperbaharui, iman yang sudah dikuatkan dan diteguhkan, sehingga mereka mampu menjadi lebih daripada pemenang. Karena Tuhan menganugerahkan mereka hikmat dan pengetahuan yang benar bagaimana menyikapi seluruh kehidupan itu sesuai dengan terang firman Tuhan. Bagi anak-anak kami yang duduk di dalam pendidikan, baik dari tingkat SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, kami berdoa dalam nama Yesus, berilah mereka Tuhan kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka bisa mengikuti pendidikan dengan penuh semangat. Kami juga berdoa untuk para orang tua, biarlah Tuhan menjadi orang tua yang bijaksana, yang memperhatikan anak-anak, yang mensupport anak-anak dengan segala kemampuan, sehingga kelak masa depan anak-anak kami menjadi masa depan yang cemerlang. Dan itu juga berdampak kepada pertumbuhan perkembangan gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari Tuhan. Engkau memperhitungkan jerih payah mereka dan akan membalaskan jerih payah mereka dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur juga Tuhan Yesus saat ini untuk kehadiran sidang jemaat Tuhan, bahkan kehadiran Mbak Caca yang pertama sekali dia Tuhan Yesus boleh melihat, merasakan, memahami ibadah Kristiani. Biarlah seluruh rangkaian ibadah tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh termetera di dalam loh hatinya dan seluruh umat-Mu Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sempurnakan doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya. Oleh karena itu arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, serta membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah,
serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Kita saling mendoakan kiri kanan kita dengan penuh syukur.